Halo Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Apa kabar seluruh jemaat HCC Palu, HCC Luwuk, bahkan seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Saya percaya kita semua sehat, kita semua kuat, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mari kita sama-sama ambil waktu yang baik. Kita mau siapkan hati kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, oleh sebab itu mari kita sama-sama kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Engkau teramat baik bagi hidup kami. Engkau Allah yang besar bagi hidup kami. Penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau pada malam hari ini Tuhan, setiap yang mendengar, setiap menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami semua ada Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan. Kami semua siap menyembah Tuhan, itu semua karena tuntunan Roh Kudus bagi hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami semua mau masuk dalam hadirat-Mu yang lebih dalam lagi Tuhan. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati pikiran kami, biar kami hanya terfokus, hanya tertuju pada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari sama-sama kita katakan, berada di hadirat-Mu, berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang
Oh rabatakana sekala labasei rabeke harkiara basakara yara. Oh labasikene riyabasei kina batara sela laba. Allah yang baik, Allah yang baik, Engkau Allah yang sempurna. Haleluya. Nyatakan kasih Tuhan, nyatakan kebesaran Tuhan. Jangan ada yang terselubung dalam hatimu, tapi nyatakan itu pada Tuhan. Ungkapkan perasaan syukurmu pada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, jangan pernah engkau takut. Jangan pernah engkau takut karena Tuhan menyertai engkau. Jangan pernah engkau bimbang, sebab Tuhan selalu menolongmu. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya dan memberikan engkau kemenangan. Oleh sebab itu jangan pernah kita khawatir akan keadaan apapun itu. Situasi apapun itu tidak akan pernah membatasi kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak akan pernah membatasi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita pada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita angkat satu lagi ini dengan penuh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, ampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di
kemenangan itu terjadi. Kemenangan itu terjadi di setiap rumah tangga. Kemenangan terjadi setiap bagi yang mendengarkan tayangan ini. Kemenangan terjadi bagi setiap yang menaikkan syukur mereka. Setiap doa-doa mereka terjadi atas hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan diluputkan Tuhan dari serangan-serangan iblis Tuhan. Dari rancangan-rancangan iblis yang mematikan kami, yang mematikan iman percaya kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir dimanapun setiap yang mendengarkan tayangan ini. Engkau hadir, Roh Kudus Engkau melawat hidup mereka. Hamba percaya Bapa, sukacita damai sejahtera selalu menjadi hidup bagian mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap telinga yang mendengar. Engkau mengurapi setiap mata yang melihat. Engkau mengurapi Bapa setiap hati dan pikiran. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan firman-Mu Tuhan mau katakan pada mereka Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu kekasih Tuhan, keluarga HCC, jemaat yang ada di Palu maupun yang ada di Luwuk. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah doa malam, walaupun kita laksanakan dengan cara online. Saya percaya kita saat ini dalam keadaan yang baik. Kita tetap kuat, tetap sehat. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Dan pada malam hari ini saudara-saudara saya akan membagikan berkat kepada kita semua lewat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Saya akan bacakan kepada kita semua. Firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Selama 2 tahun berjalan ini, Tuhan telah meletakkan di hati gembala kita visi dan misi gereja kita. Tuhan telah meletakkan nilai-nilai di hati gembala kita, beberapa nilai-nilai yang dibangun dalam gereja ini. Visi gereja kita adalah menjadi rumah yang relevan dan membawa perubahan bagi generasi. Dan misi gereja kita adalah membangun jemaat menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Implementasinya seperti apa? Nilai-nilai yang dibangun, yang Tuhan letakkan di hati gembala kita. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang berikut adalah kekudusan. Selanjutnya kedewasaan rohani. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan orang lain dan apa yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Implementasinya dalam kehidupan kita seperti apa. Sudah kasih dalam Tuhan, pada tahun depan Tuhan telah meletakkan kembali visi di hati gembala kita, yaitu level up atau peningkatan. Ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan, ada sesuatu yang perlu kita tambahkan dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang baru yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Mengapa kita perlu menjaga hati? Yang pertama saudara-saudara, mari kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia dapat melihat hal-hal yang baik secara lahiriah. Manusia dapat melihat hal-hal yang baik yang kelihatan secara kasat mata, tetapi Tuhan melihat hal-hal yang tersembunyi. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan melihat kebaikan apa yang ada dalam hati kita. Apakah di sana ada kesombongan atau ada tinggi hati atau kebebalan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu saja Tuhan menginginkan hal-hal yang ada dalam kita adalah hal yang terbaik. Tuhan menginginkan melihat buah-buah kebenaran yang ada di dalam hati kita.
Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 22-3 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu saja inilah hal-hal kebaikan atau buah-buah kebenaran, di mana kita kalau memperhatikan apa yang ada dalam hati kita, kalau kita menjaga hati kita. Yang berikut, kenapa Tuhan katakan kita harus memelihara hati, menjaga hati kita. Di dalam Markus 7:23 dikatakan, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Nah, saudara-saudara, akibat kita tidak menjaga hati, akibat kita tidak mau memperhatikan kondisi hati kita, saudara-saudara, yang timbul dari dalam hati kita adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kadangkala, saudara-saudara, hal-hal yang kita ucapkan mengecewakan orang lain. Kadangkala tingkah laku kita, ucapan-ucapan tutur kata kita membuat orang lain sakit. Nah, saudara-saudara, bagaimana supaya saudara-saudara kita bisa menjaga hati kita, memelihara hati kita? Mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 10-11, firman Tuhan berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Taburlah benih firman Tuhan di hatimu. Nah, saudara-saudara, kalau kita menabur firman Tuhan di hati kita, kalau kita menjadikan hati kita tanah yang subur, kemudian kita menabur benih yang baik, yaitu firman Tuhan, yang akan keluar dari kita adalah buah-buah kebenaran. Ya, seperti dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22-23 tadi, buah-buah kebenaran itu buah roh yang akan membawa kita makin hari makin dekat kepada Tuhan, makin hari makin mengasihi Tuhan. Di hati kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita selalu sabar, ya, bermurah hati, kita selalu berbuat baik, kita setia dalam tanggung jawab yang Tuhan percaya kepada kita. Di sana ada penguasaan diri, sehingga apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini, kita akan tetap menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau memperhatikan, menjaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang berikut, saudara-saudara, kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 8, bagaimana kita memelihara hati kita. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara, marilah kita menjaga, memelihara, merawat hati kita. Baca firman Tuhan setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari, perkatakan firman Tuhan setiap hari, dan lakukanlah firman Tuhan setiap hari. Di dalam Mazmur 119 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang telah diubahkan, orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Nah, saudara, mari kita menjaga hati kita. Yang pertama, saudara-saudara, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian, saudara-saudara, marilah kita selalu memberikan kehidupan kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, sehingga apapun keadaan hari ini, saya percaya kita yang menyaksikan program ini, di mana saja saudara berada, saya percaya dengan firman Tuhan ini kita akan diberkati. Tuhan memberkati
kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang menyaksikan program ini di mana saja mereka berada. Kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu yang dapat mengubah hidup kami. Firman-Mu yang akan memelihara kehidupan kami. Pada malam hari ini kami boleh belajar bagaimana kami harus menjaga hati kami Tuhan, agar apa yang Tuhan pandang senantiasa di hati kami baik adanya. Roh Kudus akan menolong kami agar kami mampu Tuhan, bukan mengerti saja, bukan mendengarkan saja, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami telah boleh menyelesaikan ibadah ini atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua yang menyaksikan program ini dimanapun berada. Biarlah Tuhan firman-Mu akan menuntun kami. Saat ini marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa yang menuntun hati dan pikiran kita, yang melampaui segala akal, akan terus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Diberkatilah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin.